Cerita membayangkan bekerja di kapal pesiar memang menyenangkan, apalagi cerita pengalaman bekerja di kapal pesiar yang menawarkan mampu menumpuk pundi-pundi uang ratusan juta, gaji tinggi hampir kurang lebih 4-5 kali lipat gaji standar hotel di darat. Selain gaji tinggi, para kru kapal pesiar mendapatkan pengalaman melintas di berbagai puluhan negara dan benua yang dilewatinya. Meski terlihat menyenangkan dan menggiurkan pendapatannya, para kru dituntut bekerja secara profesional, baik cakap bahasa Inggris dan keterampilan, sekaligus ketahanan fisik mental yang perlu disiapkan, apalagi di lingkungan kerja internasional yang multikultural. Tentu selain tuntutan ikhtiar tersebut, semua itu juga tidak lepas dibarengi dengan kepasrahan kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Welas Asih, sebab sehebat apapun kesiapan kita, semua itu tidak lepas dari atas izinnya dan berkat rahmat Allah. Seperti ungkapan para leluhur, para nabi, para bijak, tetaplah rendah hati selalu dalam setiap langkah untuk menyebut namanya, serta menggapai ridhonya. Inilah berbagi cerita mantan kru kapal pesiar Mesif, asal Klaten, Jawa Tengah, sekaligus istri dari Bayu yang saat ini masih bekerja di kapal pesiar. Bagaimana cerita manis dan pahitnya bekerja di kapal pesiar? Berikut obrolan santai bersama tim Berita Soloraya TV platform YouTube dalam program Sudut Pandang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Berita Soloraya TV channel YouTube. Benar sekali pada sore hari ini, saya mendapat kesempatan di kediaman Mbak Ai Sumiati. Beliau adalah waktu dulu juga pernah bekerja di kapal pesiar sejak tahun 2018 ya Mbak ya, sampai 2024. Bagaimana cerita pengalaman beliau di kapal pesiar? Langsung saja, Assalamualaikum Mbak Ai. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu, bisa waktu itu pada sore hari ini Mbak ya. Nggih. Mbak, ini ada yang menarik nih Mbak Ayi tentang perjalanan Mbak Ayi ya di kapal pesiar. Mungkin ceritanya awal pertama kali itu seperti apa sih Mbak? Akhirnya terjun di kapal pesiar. Karena saya itu kan hanya lulusan SMA, Mas. Sementara orang tua saya itu hanya orang tua biasa, sangat biasa sekali. Ibu saya ibu rumah tangga yang kerja di pasar. Saya ingin bagaimana bisa kerja menghasilkan uang banyak, sementara kalau saya kerja di Klaten dengan UMR rendah, kapan saya bisa membantu orang tua saya? Nanti kemudian saya itu seorang perempuan, kalau sudah menikah, saya akan mempunyai imam yang tidak bisa apa-apa membantu orang tua. Jadi sebelum saya menikah itu harus bagaimana caranya membantu perekonomian keluarga dulu, mengangkat derajat orang tua saya dulu. Akhirnya saya cari-cari informasi bagaimana kalau kerja di luar negeri gitu. Akhirnya 2012 saya ke Jepang dulu, Mas. Ibu saya kena kanker, kita habis-habisan sama sekali untuk makan seadanya sekali. Kakak juga baru cari kerjaan, adik juga masih sekolah. Akhirnya ada jalan saya kerja di Jepang. Dulu masih ada sistem potong gaji. Itu sekitar tahun berapa Mbak Ai lulus SMA, dan waktu itu SMA di mana sih Mbak? Oh, saya di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Itu di Bramen tahun 2009. Nggih, 2008-2009 saya lulus. Saya kerja di Sukabumi 3 tahun. Terus karena saat itu kan remaja, anak-anak remaja itu kan kalau sudah bekerja bisa berias diri, bisa mempunyai pakaian bagus, punya dandan, bangga, punya motor zaman dulu, dan saya nggak bisa karena saya itu ekonomi keluarga saya sangat di bawah rata-rata. Adik saya sekolah, kakak saya juga masih mau mencari kerjaan, ibu saya terkena kanker. Pada waktu itu Mbak? Pada waktu itu. Berapa bersaudara Mbak Ai? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kakak saya 1 cowok dan adik saya 1 cowok. Gitu ya Mbak. Pada waktu itu Mbak, pada masa-masa Mbak Ai lulus SMA dan akhirnya ibu terkena kanker ya Mbak ya. Apa yang Mbak Ai rasakan pada saat itu Mbak, situasi? Saat itu berat sekali Mas kalau mengingat itu ya. Saya anak perempuan sendiri. Kakak saya baru keterima di pertambangan batubara di Kalimantan dan itu masih ada masa trainingnya. Gaji belum full. Adik saya sekolah. Saya kerja di Sukabumi. Kalau saya pulang karena ibu saya harus operasi diangkat payudaranya. Saya pengen sekali menemani di masa
dia sangat kritis, dia kemoterapi. Tapi kalau saya pulang, siapa yang akan memberi materinya, yang ngirim uang buat berobat? Karena ya memang ada Jamkesmas saat itu, tapi kan untuk Wurawiri di Rumah Sakit Tegalyoso, untuk Sinarnya di Jogja, bagaimana akan mendapatkan uang sementara bapak saya tidak bisa bekerja karena wirawiri rumah sakit. Kakak saya belum bisa membantu saat itu. Adik saya sekolah bagaimana? Akhirnya saya terjebak, emosional saya sangat terjebak. Saya harus bekerja menghasilkan uang, tapi kalau saya tidak pulang bagaimana? Saya anak perempuan sendiri, ibu saya operasi, itu pukulan berat sekali buat saya saat itu ya. Saya makanya dari situ saya sangat semangat sekali bagaimana saya yang seorang lulusan SMA ini bisa menghasilkan banyak uang, bisa mengangkat derajat orang tua saya, jangan sampai diinjak-injak orang, karena orang yang nggak punya itu bakalan sangat sulit mencari bantuan, Mas. Saudara pun juga susah kan, mau membantu dari mana, mereka juga makan juga seadanya. Apalagi untuk berobat itu banyak sekali, Mas, kanker payudara itu kan bukan main-main. Akhirnya dari situ semangat saya tumbuh. Ibu saya mulai kemoterapi sudah selesai, sinar sudah selesai. Akhirnya saya bilang kepada ibu, saya pulang waktu itu cuti lebaran. Ibu, saya mohon izin, saya ingin kerja di luar negeri. Karena kalau saya kerja di Indonesia itu gajinya tidak cukup, mungkin cukup untuk menghidupi saya sendiri. Nanti saya mau mengangkat derajat orang tua mau pakai apa? Saya bilang gitu. Akhirnya saat itu ya ini ya ada pro dan kontra ya, karena saya anak perempuan sendiri tidak boleh pergi jauh-jauh. Itu dari kakak saya juga melarang saat itu, ibu saya juga penuh pertimbangan. Akhirnya saya mencontohkan tidak semua hal itu buruk di luar negeri itu. Saya akan konsisten benar-benar bekerja dan mencari uang untuk memajukan kita, bukan untuk yang berfoya-foya. Akhirnya mereka setuju, kita penuh support dan doa, dan khusus dan benar-benar keluarga inti saya yang benar-benar saya terima kasih kepada kakak sama adik saya, itu benar-benar ibu saya yang mendoakan terus. Akhirnya saya ke Jepang. Saat di Jepang saya pulang, ibu saya sudah berangsur-angsur membaik. Ibu saya alhamdulillah sampai sekarang sehat, sudah bebas dari kanker, walaupun sudah nggak ada payudara sebelah, tapi sudah bebas. Akhirnya saya pulang dari Jepang, saya menikah. Berapa lama itu Mbak Ayu di Jepang? Di Jepang 3 tahun, dari 2012 sampai 2015. Akhirnya saya pulang menikah, mendapatkan anak yang pertama, tapi karena ada beberapa masalah dengan keadaan rumah tangga, akhirnya saya sendiri menghidupi anak sendiri. Itu yang membuat saya harus bagaimana mendapat kehidupan layak buat anak saya harus bekerja lagi. Itu juga sangat pro dan kontra, sangat ini hati saya sangat memukul, karena ayah saya melarang total. Ibu saya mendukung karena orang tua itu kan harus memberi yang terbaik gitu. Mungkin ibu saya karena seorang ibu kan lebih support gitu, lebih supportnya lebih ini, ya udah anak itu nanti urusan kita, yang penting kamu bahagia gitu. Kalau ibu saya saat itu, kalau ayah saya, kamu ngapain mau ke luar negeri? Kamu kalau ke luar negeri itu sudah beda, single sama punya anak itu beda, Nduk. Kamu kalau punya anak itu nggak bakalan kamu itu bisa tenang di luar negeri, karena pikiranmu tuh anak. Kalau kamu kerja di sini, kamu bisa melihat anak setiap hari. Akhirnya saya terbelenggu kan, Mas. Itu kan kontra dari bapak saya, karena saya dekat sama bapak saya. Saya terus memikir, terus saya menjelaskan perlahan dengan bapak saya. Bapak, saya ini masih 24 tahun. Saat itu ya, Mas ya. 24 tahun saya sudah janda. Kalau saya kerja di sini, lulusan SMA hanyalah pabrik. Terus umur 24 tahun, kemungkinan orang itu yang melirik saya itu paling orang-orang yang karyawan biasa. Maksudnya yang saya itu pengen mendapatkan jodoh lagi yang terbaik gitu, yang sesuai value gitu loh, maksudnya Mas ya, yang nggak mau rekoso gitu. Terus kalau saya kerja di sini ya ujung-ujungnya seperti itu, atau enggak diejek sama tetangga, sama orang-orang itu loh, janda. Itu sudah gitu. Mbak Ayu alami, Mbak ya, dari saya benar-benar sudah mengalami semuanya.
Akhirnya bapak saya setuju, "Ya udah kalau keputusanmu seperti itu." "Iya Pak, lagian kalau saya kerja di sini dengan UMR 1.400.000 untuk membelikan susu, untuk transportasi, untuk, bersosialisasi dengan kalau orang Ewo kan harus nyumbang juga, harus bersosialisasi, arisan, apa-apa kan habis semua. Iya. Belum lagi Bu, untuk memberi orang tua, minus itu Pak," saya bilang gitu. Akhirnya bapak saya setuju, "Oke saya dukung apa maumu. Saya nggak akan menyulitkan Bapak Ibu tentang, materi, tapi saya akan akan merepotkan untuk mendidik, Iya. mengajak anak saya karena saya single parent saat itu." Akhirnya saya belajar bahasa Inggris itu di usia anak saya umur 6 bulan, masih Berarti bisa saat itu duduk. udah dikaruniai 1 anak ya, Sudah, pada heeh. usia 24 Nggih, tahun. jalan Berarti waktu itu emang 25. nikah muda ya, Mbak, ya? Iya sih usia segitu ya Mas ya, Iya iya. gitu. Terus akhirnya saya sekolah, saya berangkat dengan waktu sangat cepat, anak saya umur 1 tahunan lah, dia udah bisa jalan, saya berangkat. Untungnya di kapal pesiar itu kan 8 bulan sudah bisa pulang, cuti 2-3 bulan gitu. Dan sudah mulai maju kita bisa video call gitu. Zaman saya di Jepang dulu belum ada Mas, Belum masih ada. Tahun iya. berapa itu, Mbak? 2012 sama 2015, cuman saat itu masih model BlackBerry. BB itu ya, Mbak, Iya, ya? tapi saya tidak mampu beli dan keluarga dan dari perusahaan saya di Jepang itu melarang untuk memakai HP. Jadi kita komunikasi pakai surat, Mas. Nyampe tahun 2015 itu. Mbak, Indonesia Jepang Ayi tuh. mungkin saya potong ya, kalau tahu Mbak, sebenarnya waktu itu semangat Mbak Ayi mungkin dari lulus SMA, akhirnya kerja di Jepang, menikah, dikaruniai 1 orang anak, dan akhirnya mungkin ada problem rumah tangga, akhirnya Mbak Ayi ada single parent. Lah yang menjadikan Mbak Ayi kuat, terus bangkit lagi, akhirnya ingin berkarir di kapal pesiar, mungkin ada pesan ibu nggak waktu itu yang atau bapak yang teringat sampai sekarang menjadikan semangat itu terus ada gitu, Mbak Ayi? Iya, pasti ada. Yang ini ya, dulu karena lika-liku kehidupan dulu, saya itu penurut sama orang tua dulu itu ya. Ya sekarang alhamdulillah juga iya, tapi kan sempat ada sisi memberontaknya gitu. Terus ibu saya itu berpesan, oh ada terngiang dari tetangga gitu kan, "Oh kok itu Mbak Ayi sekarang kerja di kapal pesiar rambutnya dicat kayak gitu-gitu," gitu. Akhirnya ibu saya itu bilang, tidak membela saya tapi saya tahu dari orang gitu, Ayi itu dia walaupun punya anak, dia itu juga seorang ibu, seorang bapak, juga seorang anak muda yang berhak mencintai dirinya, dia mengeksplor dirinya sendiri apa gitu. Dari situ saya pecutan loh, ternyata bapak itu benar-benar orang yang selalu ada buat saya gitu. Dia bukannya menjelekkan saya apa-apa gitu. Itulah saya semakin semangat, saya cari uang, saya harus nggak neko-neko, jangan sampai saya dicap sebagai janda yang nakal. Oh dengan dicat rambut saya itu menjadi ya, kayak orang nakal gitu. Saya tidak akan menjadi orang yang gampangan dan murahan. Saya bukan orang yang jual diri. Saya benar-benar kerja, hasil kerja benar-benar dengan jerih payah sendiri. Saya makan makanan halal, saya menghidupi anak dan orang tua dengan halal gitu. Walaupun penampilan saya yang pakai baju saat itu baju mini, baju rambut dioren kayak gitu dulu. Itu bagian dari proses perjalanan. Proses kehidupan ya, yang ya masa muda kan orang itu pasti ada lika-likunya ya Mas, yang nggak yang semua lurus gitu. Yang penting kita bisa mengambil Pelajaran ya Mbak ya dari perjalanan itu. Dan akhirnya pada waktu itu Mbak Ayi sekolah di sekolah kapal pesiar ya Mbak ya? Nggih. Tahun berapa Mbak itu? Itu 2017 ya. Saya itu sekolah paling sekitaran 8 bulanan Mas. Saya dibimbing oleh guru saya yang alhamdulillah solehah. Dia juga punya biro umroh gitu. Jadi saya itu yang masih kenakalan memberontak saya yang membenci saat itu, kenapa sih Gusti Allah memberi saya cobaan seperti ini gitu loh.
saya harus membalas dendam ini. Mhm. Saya tidak mau hidup yang lurus-lurus aja, saya nggak mau gitu Oke. saat muda itu. Tapi oleh guru saya ini dibimbing nggak cuman dari, bahasa Mhm. Inggrisnya, dibimbing secara rohani yang, "Kamu Rohani. nggak boleh seperti ini," gitu. Gusti Allah itu ada, seperti itulah. Mmm. Akhirnya saya bersekolah di tempat yang tepat, Mhm. menjadi keluarga sampai sekarang, terus, sampai sekarang ya dibimbing saya setiap nyampe, "Nduk, kamu tuh jangan ini, jangan terlena sama Mmm. pergaulan, kamu harus jangan ikut-ikutan orang-orang yang kerja di kapal pesiar menjadi sosialita Mhm mhm misalnya." mhm Kan mhm. banyak ya, Mas, Iya. ya, mempunyai riasan yang Mhm wow mhm. gitu Iya. kan. Biasanya istri-istri Mhm. kapal pesiar itu sangat normal gitu. Tapi karena saya sendiri Mhm. mengalami kerja di kapal pesiar itu nggak cuman gajinya yang besar, tapi pekerjaannya itu sangat Mmm. tanggung jawabnya dan resikonya itu besar. Mhm. Saya harus mengemban amanah suami saya, jangan sampai uang ini cuman terlena habis Mhm. untuk Iya. sosialita Iya, gitu loh. sosialita. Jadi saya mending hidup apa adanya, yang penting saya nggak ketinggalan sama orang-orang yang Mhm. pada umumnya. Saya bisa benar-benar Mhm. mendidik anak saya, mencukupi kebutuhan yang sesuai saja, tidak harus wow seperti Mhm mhm. orang-orang yang begitulah, Mas, orang kalau kerja di kapal Iya. pesiar biasanya Iya gitu ya, iya Mas, iya, bener. Berarti gitu. Ya tidak tidak semua, ini semuanya, tidak Mbak, ya? semua ya, Mhm. Mbak, ya, Mas, ya. Mhm. Itu berarti sekitar Mbak Yi di kapal pesiar 2018 sampai 2024 kebetulan saya menikah yang kedua, mhm saya bertemu sama sosok laki-laki ini, suami mhm saya sangat santun, keluarga mertua juga sangat mhm sangat beriman, mendidik mhm mhm saya, mengajari saya, mencontoh yang baik, akhirnya mhm membimbing saya seperti ini. Saya jauh sekali dari dunia dunia pergaulan yang mhm sangat buruk, mhm mhm. benar-benar yang karena Jadi menemukan sosok suami sosok yang suami Mbak Ayi yang idam-idamkan saya ya? idam-idamkan, ya. Iya, heeh. Terus waktu itu Mbak, pengalaman mungkin masuk di kapal pesiar itu seperti apa sih Mbak, yang Mbak Ayi rasakan? Dan kalau boleh tahu itu pertama kali di perusahaan kapal pesiar apa Mbak namanya? Saya kerja di kapal main shift, Mhm sebenarnya untuk teman-teman misalnya yang mhm ingin kerja di luar negeri, mhm saya Saya juga bisa membantu untuk sharing saja mhm ya, mhm mhm karena saya tidak mempunyai LPK mhm, iya, atau saya broker atau calo mhm bukan. Tapi kalau teman-teman ingin, mungkin mempunyai masalah kehidupan saya seperti di masa lalu yang mhm, perekonomiannya sangat nol, iya, lulusannya juga cuma lulusan SMA, tapi mempunyai ambisi untuk mhm. bergaji besar, pengen kerja di luar negeri, mungkin bisa sharing ke saya. Bisa konsultasi ya Bisa lewat Mbak Ayi konsultasi, ya? "Bagaimana sih Mbak, kok bisa sih kerja di kapal Mhm pesiar itu habis ratusan juta? mhm Saya buat paspor segini, saya buat mhm visa segini," gitu. Saya mhm bisa sharing, janganlah kalau lewat asli kan imigrasi tidak mhm seperti mhm itu, mhm buat dokumen itu jalannya seperti ini, membuat mhm sendiri pun bisa tanpa mhm. calo Oh gitu. gitu ya Mbak ya? Iya, Terus biasanya orang-orang yang terlalu mempunyai ambisi besar, akhirnya dia mempercayakan orang yang saya katakan calo ini, mhm "Oke, kamu bisa berangkat dengan 100 juta kamu kasih ke saya, kamu akan berangkat." Padahal mhm enggak. Sekolah di kapal pesiar itu kan, orang yang kerja di kapal pesiar itu kan harus punya basic kerja di hotel dan mempunyai, mhm eee, bahasa Inggris ya, mhm komunikasi 2 arah. Tidak tidak harus grammar-nya sih menurut saya, tapi mhm pengalaman saya asalkan kita bisa ngobrol 2 arah, insya Allah lolos interview. mhm. Itu kan skill ya, bukan Iya. bukan calo yang kamu ngasih Mhm uang langsung bisa berangkat, itu mhm mhm enggak, mhm mhm. gitu. Jadi kita tetap berusaha, jangan cuman, "Oh, mau modal uang banyak bakal berangkat," itu enggak. Oh gitu ya, Mbak, ya. Tapi pada waktu itu, suasana di kapal pesiar itu sangat besar ya, Mbak, ya? Dan dalamnya itu ada apa saja sih, Mbak, mungkin? Itu udah kayak hotel berjalan, Mas, di Mhm kapal mhm. pesiar itu. Kita bisa menemukan apa aja ya, kayak restoran tuh berbagai restoran Mhm. ada, Mhm mhm. tempat gym, Mhm. salon, kolam renang, Mhm. dan beberapa kamar. Saya kebetulan di bagian housekeeping ya. Mhm. Saya housekeeping itu membersihkan ruangan tamu, Mas. Ya, saya asistennya. Jadi, nanti kita punya responsibel Mhm. membersihkan berapa kamar, seperti itu. Dalam sehari ada 2 kali servis untuk para Mhm. tamu. Nah, kita kan kerja di wisata dan enaknya di kita itu
Contohnya saya kerja di kapal pesiar dari jam 8 sampai jam 2 siang. Itu untuk first service. Untuk turn down service itu jam 6 sampai jam 9. Otomatis saya mempunyai break time dari jam 2 sampai jam 6. Dan ini kan kapal pariwisata, jadi setiap siang itu pasti ada di darat, kita bisa jalan-jalan, kita menikmati dunia luar, misalnya kita lagi di Spanyol, kita di Portugal, kita di Itali, kita juga ikut jalan-jalan keluar, dan pihak dari kapal pun sering menyediakan shuttle. Berapa jam Mbak itu Mas istirahatnya? Dari jam 2 sampai jam 6 ya Mas, 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam, kadang kita dapat 5 jam juga. Kadang dari bos kita itu, oh portnya ini bagus nih, misalnya kita di Itali, kita bisa jalan-jalan ke wisata ini yang bagus misalnya gitu. Kita ada shuttle juga gratis loh, kita jadi dikasih istirahat 5 jam. Misalnya kita lagi di Itali, kita bisa jalan-jalan di ini apa? Di sana kan yang agamanya non muslim itu bisa ke sejarah-sejarah Katolik ya. Iya. Itu kita ke sana. Tapi dengar Mbak kata-kata netizen ya Mbak ya. Ini katanya kalau pas parkir kapal pesiar pas lagi break, kalau pas jamnya itu udah dia nggak pulang, lupa ditinggal gitu. Ditinggal. Oh, benar itu. Iya benar. Itu kan itu ada pemberitahuan Mas. Jadi setiap itu kayak ada imigrasinya kan, harus keluar dari kapal tuh dicek, masuk juga dicek, dan itu pasti ada pemberitahuan, ada informasi di situ, ada papan yang jam, misalnya kita jam 6 sore kapal ini sailing, jam 5 kru harus masuk, passenger untuk setengah jam sebelum kapal jalan harus ada di dalam kapal, itu sudah ada informasi. Jadi kalau sampai kita lebih dari situ 1 menit pun udah. Itu tapi yang ketinggalan jarang Mbak ya? Jarang sekali, karena kita kan mendengarkan informasi terus, sangat jarang. Sangat jarang, tapi ya ada juga sih Mas. Ada juga? Iya, tapi ditanggung juga. Kita terus jadi ditinggal di kapal, dikeluarkan lontang-lantung, enggak. Di situ akan ada tim yang di darat itu untuk, oh kamu ketinggalan, jadi kamu harus mengikuti di next port berikutnya. Jadi nanti disediakan flight atau enggak kamu pulang dulu. Oh gitu ya. Gitu, nanti dapat tiket dari sana. Tergantung kebijakan perusahaan kan beda-beda. Ada yang langsung mengikuti ke ini, misalnya sekarang lagi sandar di Semarang, selanjutnya sandar di Jakarta gitu kan, harus flight ke Jakarta. Ada yang langsung pulang gitu ke Indonesia dulu karena kamu melakukan kesalahan. Jadi tunggu informasi berikutnya, kamu akan saya panggil lagi. Oh gitu. Bisa. My name is Ayu Sumiati. I was student at GEC Klaten. Kenapa saya memilih sekolah di GEC Klaten? Karena di GEC Klaten adalah pendampingan dan pelatihan kapal pesiar, pelatihan bahasa Inggris dari nol, pelatihan skill hospitality, mentor yang berpengalaman, lab praktek yang lengkap, jam belajar pun juga fleksibel. Dan kita memiliki owner yang sangat humble, mengajari kita bahasa Inggris, kesabaran, menjadi orang yang lebih baik, dan kita tidak hanya berambisi untuk menjadi sukses saja, tapi kita juga berambisi untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya.